Bonus demografi adalah suatu keadaan di mana suatu negara mencapai suatu capaian tertinggi jumlah penduduk produktifnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk generasi muda Indonesia. Perkenalkan, nama saya Yusniwati. Saya berasal dari jurusan Sosiologi Universitas Riau. Yang terhormat, Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta pemuda dan pemudi kebanggaan bangsa Indonesia. Terlintas di pikiran saya mengutip kata-kata Kepala BKKBN Dr. Surya Chandra Surapati MPH PhD yang mengatakan saat ini laju pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 1,49%. Artinya penduduk Indonesia akan bertambah setiap tahunnya berjumlah 4,5 juta orang. Jumlah tersebut sama dengan jumlah satu negara Singapura. Jadi kalau 10 tahun ya 10 negara Singapura. Bayangkan saja betapa ramainya penduduk di negeri ini. Belum lagi lonjakan penduduk yang sangat tinggi atau baby boom di Indonesia itu berdampak sangat luas, termasuk juga bagi ekologi atau lingkungan hidup. Hal itu dapat merusak atau bahkan memusnahkan ekosistem yang ada. Itulah yang melatar belakangi saya mengangkat sebuah pidato yang berjudul Teriakan Alam di Tengah Padatnya Penduduk. Lagi-lagi alam yang harus mengekspresikan ketidaknyamanannya saat ini. Alam menangis di tengah ribuan penduduk yang membludak jumlahnya. Indonesia, salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia yang harus ikut bertanggung jawab atas teriakan alam tersebut. Bagaimana tidak? Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mengungkapkan pertumbuhan penduduk di Indonesia sangat mengkhawatirkan karena dinilai cukup tinggi dengan kualitas penduduk yang masih sangat rendah. Generasi muda yang saya banggakan, tahukah kalian bahwa laju deforestasi atau penggundulan hutan di Indonesia mencapai 1,8 juta hektar per tahun yang mengakibatkan 21% dari 133 juta hektar hutan di Indonesia hilang. Hilangnya hutan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, meningkatkan risiko bencana alam, terancamnya kelestarian flora dan fauna, ditambah lagi dengan tingginya pencemaran udara, pencemaran laut, pencemaran tanah, dan pencemaran air di Indonesia. Bahkan pada tahun 2010, Sungai Citarum pernah dinobatkan sebagai sungai paling tercemar di dunia oleh situs HuffingtonPost.com. World Bank Dunia juga menyebutkan Jakarta sebagai kota dengan polusi tertinggi setelah Meksiko dan Thailand. Dan juri yang ada dari bijaksana, banyak dampak yang ditimbulkan dari kepadatan penduduk terhadap lingkungan. Salah satunya dapat kita lihat pada aspek lahan. Semakin besar jumlah penduduk di Indonesia, maka kebutuhan akan lahan semakin meningkat dan semakin besar pula dorongan untuk membangun tempat tinggal dan industri guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembangunan seharusnya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan hidup. Namun kini pembangunan sudah tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Contohnya, pembangunan Jakarta Seawall yang berdampak terhadap 16.855 keluarga nelayan bakal terusir bila tanggul raksasa ini dibangun. Abdul Halim, Sekjen Kiara, Koalisi Rakyat Peradilan Perikanan mengungkapkan proyek ini sangat merusak ekosistem pesisir Teluk Jakarta. Ya, terlalu banyak kekayaan alam yang harus dikorbankan demi mewujudkan sebuah pembangunan. Pernahkah Anda berpikir seberapa lama bumi ini akan bertahan?
dan penjaga ekosistem alam, sudah sepantasnya kita menunjang dan melestarikan bumi ini. Semua itu sangat mudah terwujud jika kita melakukannya bersama-sama, seperti sepotong bait lagu ciptaan Bapak Presiden kita yang ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Bersama, mari kita bersatu, bergandengan tangan untuk bumi kita. Solusi-solusi yang akan saya tawarkan, yang pertama, kepadatan penduduk terhadap lingkungan dapat diatasi dengan menjalankan program keluarga berencana. Ingat, dengan mengatasi jumlah anak, berarti Anda selangkah meningkatkan kualitas anak yang lebih sejahtera. Yang kedua, saya, Anda, dan kita semua sebagai generasi berencana harus menerapkan program pendewasaan usia perkawinan. Jangan menikah di usia muda karena dampaknya sangat banyak, bukan hanya pada aspek kependudukan saja, melainkan aspek kesehatan, aspek psikologi, aspek ekonomi, dan aspek pendidikan. Yang ketiga, melindungi, menjaga, melakukan rehabilitasi adalah kunci utama untuk mengendalikan paru-paru dunia. Saya tertarik dengan kebijakan Badan Lingkungan Hidup dan Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan, Kalimantan Timur yang mulai Maret 2016 kemarin memberlakukan bahwa setiap pasangan yang akan menikah diwajibkan untuk menanam minimal 2 batang pohon. Jika ini diterapkan di seluruh Indonesia, bayangkan saja sangat asrinya negeriku ini. Yang keempat, perlakukan sampah secara kreatif dengan gerakan 3R, reuse, reduce, recycle. Yang pertama itu manfaatkan lagi sampah yang masih bisa dimanfaatkan, mengurangi kegiatan yang menyebabkan sampah, dan terakhir mengolah sampah menjadi barang baru yang bermanfaat. And finally, education. In my opinion, education is able to intelligence, life of the nation, your human quality, and more life nature. Pendidikan mampu mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi manusia yang berkualitas dan lebih mencintai alam. If you love our nature, and the nature will give him given for you. Jika kamu mencintai alam, maka alam akan memberikan surganya untukmu. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi tumbuh, infrastruktur ada, tapi tidak kita kendalikan. Bonus demografi adalah suatu keadaan di mana suatu negara mencapai suatu capaian tertinggi jumlah penduduk produktif